Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kajian bulan Ramadan ini insya Allah kami akan membacakan kitab karangan Ibnu Abi Dunya, salah satu ulama hadis yang hidup pada pertengahan atau pada awal abad 3 Hijriah. Berarti beliau ini satu tingkat di bawah para tokoh hadis terkenal, seperti Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Hanbal, dan seterusnya. Jadi beliau ini adalah satu tingkat di bawah Imam Bukhari dan ulama-ulama muhaddisin yang terkenal lainnya. Ibnu Abi Dunya ini juga salah satu seorang al-hafidh, yang dimana kita ketahui dalam kajian mustalah hadis bahwa gelar al-hafidh ini hanya diberikan kepada ulama atau ahli hadis yang memang benar-benar mumpuni dalam bidang hadis. Di situ dijelaskan bahwa al-hafidh itu adalah gelar yang diberikan untuk seseorang yang minimal hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis. Kalian bayangkan berapa tebal, berapa halaman yang harus dihafalkan oleh beliau-beliau. Beliau juga merupakan salah seorang pembesar istana, karena beliau ini adalah salah satu dari guru putra mahkota yang bergelar Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini seterusnya kedepannya nanti menjadi salah satu raja dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi ini adalah sekilas tentang biografi Ibnu Abi Dunya. Dari situ semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Ibnu Abi Dunya ini adalah merupakan sosok yang sangat mumpuni dalam kajian hadis, sehingga karangan-karangan beliau khususnya yang berkaitan dengan hadis ini sangat layak untuk dikaji dan dijadikan rujukan dalam aktivitas sehari-hari kita, agar aktivitas peribadatan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, untuk kajian Ramadan tahun ini, karya Ibnu Abi Dunya yang akan kita bahas, yang akan kita kaji adalah Fadailu Ramadan. Kitab Fadailu Ramadan ini adalah kumpulan beberapa hadis dan beberapa athar yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Namun sebelum masuk ke bulan Ramadan, ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Abi Dunya yang berkaitan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi ini sangat lengkap sekali. Jadi sebelum masuk ke bulan Ramadan, beliau menjelaskan dulu tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Baik, kita akan kaji bersama hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana asy-Syekhul Amin As-Siqatu Al-Asilu Izzuddin Abu Abdurrahman Izzuddin Abu Abdurrahim Abdurrahman bin Abdul Mun'im bin Al-Hasri bin Ash-Shibl Al-Harithiyu qira'atan alaihi wa ana asma'u fi yaumi Asyura ama 34 wa 600 bi bustanis sam'i bi ardis sahm min baiti lihya min kawrati ghawtati dimishqa. Qila lahu akhbarakum al-qadhi al-imamu muftil firaqi Abu Sa'din Abdullah bin Muhammad bin Hibatillah
bin Abi Asrun qira'atan alaihi wa anta tasma'u fil ashril awakhir min syahri Ramadan sanata 73 wa 500 fa aqarra bihi qala akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Ali al-Fardhi al-Muqri'u urifa bil Mazrafi wa akhbarana asy-Syaikh as-Salih az-Zahid al-Mu'ammar Abul Hasan Ali bin Abi Abdullah bin Abil Hasan al-Muqayyar bi qiraati alaihi fi awail sanati 34 wa 600 fi Jami' Dimishq. Qultu lahu akhbarakum asy-Syaikh Abul Karamil Mubarak ibnu Syahruzuri ijazatan qala akhbarana al-Qadhi asy-Syarif Abul Husain Muhammad bin Ali bin al-Muhtadi qala al-Mazrifi qira'atan alaihi wa ana asma'u wa qala asy-Syahruzuri ijazatan qala akhbarana Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad at-Tabari qala haddatsana Umar bin al-Hasan qala akhbarana Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid al-Qurashi qala haddatsana Ubaidullah bin Umar al-Jushami qala haddatsana Zaidah bin Abi Ruqadi qala haddatsani Ziyad an-Numairi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, ini hadis yang pertama ini memang sangat panjang sekali. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bukan panjang matanya, tapi panjang silsilah sanadnya. Ini menggambarkan bahwa Imam Ibn Abi Dunya ini sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Beliau menyampaikan hadis tidak hanya matanya saja, tetapi juga menyampaikan hadis dari silsilah guru-gurunya. Ini berbeda dengan ulama-ulama sekarang, di mana kalau ulama sekarang kita atau mereka hanya menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim dan seterusnya. Kalau beliau, Imam Ibn Abi Dunya, ini menjabarkan hadis tersebut dari segi sanad dan dari segi matan. Kalau kita perhatikan dari segi matannya, dari segi sanadnya, di situ Imam Ibn Abi Dunya terkadang menggunakan kata haddatsana, juga terkadang menggunakan kata akhbarona. Ini bukan beliau yang mengatakan, tetapi ini adalah sebuah rumusan atau istilah mustalah hadis yang memiliki arti tertentu. Di mana dalam kajian mustalah hadis kata haddatsana itu biasanya diberikan atau digunakan ketika perawi mendengarkan hadis tersebut. Mendengarkan, jadi tidak membacanya, mendengarkan hadis tersebut dari guru beliau secara langsung. Sedangkan kata akhbarona ini biasanya digunakan oleh para muhaddisin ketika mereka meriwayatkan hadis dari guru-guru mereka dengan cara beliau membaca di depannya dan guru tersebut mengiyakan atau mentasheh bacaan yang telah dibaca oleh para perawi. Ini tentu saja tingkatannya berbeda. Orang yang mendengar dan orang yang membaca pasti beda tingkatannya, kan. Lebih kuat orang yang membaca di depan guru daripada hanya mendengar hadis tersebut dari bacaan gurunya. Ini dari segi matan. Kemudian dari segi isi atau matan hadis ini adalah menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di samping juga menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Redaksi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ini sering kita dengar pada beberapa hari sebelum bulan Ramadan, lebih-lebih di awal Rajab. Itu biasanya di masjid-masjid di daerah kita sering sekali menjadikan redaksi ini sebagai pujian sebelum sholat, ya. Atau di beberapa daerah yang lain dijadikan sebagai pujian sebelum masuk waktu sholat, ya.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini. Dari kesahihan hadis ini, walaupun hadis ini hadis yang dhaif, artinya hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Tingkatannya, jadi dalam kitab mustalah hadis itu, dalam kajian mustalah hadis, kita mengenal ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif, hadis sahih dulu. Hadis sahih itu adalah hadis yang bisa dibuat hujjah. Ya, bisa dibuat hujjah yang bisa menjadikan sebagai rujukan utama untuk keabsahan sebuah amal ibadah kita. Ya, kemudian selanjutnya ada hadis hasan. Ini walaupun tingkatannya di bawah hadis sahih, namun para ulama sepakat bahwa hadis hasan juga termasuk salah satu kualitas hadis yang dapat diambil hujjah, dapat dijadikan hujjah atau landasan sebagai dalil dalam aktivitas beragama kita. Kemudian yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif, ini para ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ibadah, yang menjelaskan yang berkaitan dengan halal haram. Ini jelas kalau hadis dhaif tidak bisa jadikan landasan untuk hal tersebut. Tetapi para ulama muhaddisin juga sepakat bahwa hadis dhaif, walaupun itu adalah dhaif, tetapi masih ada kemungkinan bahwa hadis itu benar-benar diriwayatkan dari Rasulullah, walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali. Tetapi mereka bersepakat bahwa hadis dhaif bisa dijadikan landasan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan ibadah. Seperti hadis ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dalam redaksi hadis ini tidak ada sama sekali sebuah kata atau sebuah lafaz yang menunjukkan tentang halal haram sebuah aktivitas, tidak ada. Justru hadis ini hanya sebatas doa saja, di mana doa tersebut walaupun hadis dhaif, ya, doa yang diriwayatkan dari Rasulullah lebih utama daripada doa yang disusun oleh kita sendiri. Jadi doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ini sah-sah saja diamalkan oleh kita. Ya, lebih-lebih di daerah kita, alhamdulillah, ya, setiap sebelum masuk waktu sholat, ya, pasti dikumandangkan pujian Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, semoga Engkau berkahi, semoga Engkau berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan semoga Engkau menyampaikan kami atau menemukan kami pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 3 bulan yang disebutkan dalam redaksi hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, yang kedua menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban, dan yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Baik, kita kupas dulu keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Rajab. Bulan Rajab sebagaimana kita ketahui, ini adalah salah satu bulan mulia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi dalam berbagai riwayat sahih, ya, diriwayatkan baik oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, beliau menjelaskan bahwa Rajab adalah salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hadis dijelaskan 3 bulan, maksud kami 3 bulan secara berturut-turut dan 1 bulan terpisah dari 3 bulan yang mulia tadi. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan
Muharram. Dan yang terpisah dari 3 bulan ini adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini terpencil dari 3 bulan yang mulia. Ya. Jadi karena terpencil, jadi kesannya lebih di bawah dari 3 bulan yang tadi, padahal tidak. Ya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab. Rasulullah lebih menekankan bahwa dalam Rajab ini semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya. Dan perlu diketahui bahwa bulan Rajab ini juga salah satu bulan yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang sebelum Islam datang. Artinya bulan Rajab itu sudah dimuliakan sebelum Islam datang. Iya. Makanya banyak para sahabat-sahabat yang tetap memuliakan bulan Rajab ini. Bahkan dalam suatu riwayat, para sahabat tetap melakukan ritual atiroh. Atiroh itu penyembelihan hewan. Jadi kalau dalam Idul Adha itu kita mengenal kata udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Dalam bulan Rajab itu mereka, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, ada ritual yang namanya atir atau atiroh. Atiroh itu adalah kambing yang disembelih pada bulan Rajab, yang dimana kambing tersebut nanti dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Ini kan berarti ritual yang bagus. Makanya ketika Islam datang, ketika ada penegasan bahwa Rajab itu adalah salah satu bulan yang mulia, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana hukumnya ketika kami melaksanakan ritual atau adat atiroh, penyembelihan hewan pada bulan Rajab? Ya, Rasulullah menjelaskan, la ba'sa, tidak masalah, tidak apa-apa. Walaupun di situ tidak ada ketegasan hukum atiroh, apakah itu disunahkan ataupun tidak, tetapi paling tidak riwayat tersebut menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang mulia yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah dan diabsahkan oleh Rasulullah. Walaupun dalam satu riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa ritual atiroh ini tidak disunahkan oleh Rasulullah. Ya memang tidak disunahkan, tetapi bukan berarti ketika tidak disunahkan menjadi haram atau tidak boleh dilakukan. Ya. Ini. Kemudian dalam kisah-kisah juga kita mendengar kesemangatan para sahabat dan para ulama kita salafun saleh ketika menyambut bulan Rajab, maka mereka akan menambahkan ritual keagamaan lain. Walaupun para muhaddisin mengatakan bahwa keutamaan bulan Rajab yang berkaitan dengan ibadah, ya, itu adalah hadis yang dhaif atau hadis maudhu', tetapi amal mereka memuliakan bulan Rajab itu adalah sebuah bukti dari kita bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Sehingga kita sebaiknya meningkatkan ibadah kita pada bulan-bulan mulia ini. Salah satunya adalah bulan Rajab. Karena kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa bulan-bulan Muharram itu adalah bulan-bulan di mana amal ibadah kita ditingkatkan pahalanya. Sebagaimana Allah meningkatkan dosa yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan pada bulan Muharram ini. Makanya di adat kita ada banyak pesantren yang mengadakan kajian-kajian khusus pada bulan Rajab. Kemudian banyak juga di majelis ta'lim di beberapa pesantren yang mengajarkan puasa dan ibadah tertentu pada bulan Rajab. Tentu ini enggak masalah. Walaupun tidak ada hadis sahih, tetapi peningkatan ibadah pada bulan-bulan mulia itu adalah sebuah hal yang alami. Sudah sewajarnya manusia ketika melihat hal-hal yang mulia, pasti dia akan mempersiapkan aktivitasnya untuk menyambut hal-hal yang mulia tersebut. Jadi tidak masalah. Ya sebagaimana kita
menyiapkan baju untuk lebaran misalkan. Ini kan tidak ada hadisnya bahwa lebaran harus pakai baju baru, kan tidak ada. Tetapi juga tidak ada larangan bahwa lebaran memakai baju baru. Karena Idul Fitri itu adalah salah satu hari yang mulia. Jadi untuk menyambutnya ya, dengan berbagai ibadah, dengan berbagai amaliyah yang kita lakukan sehari-hari pada bulan tersebut tidak masalah, walaupun tidak ada hadisnya. Selama kita tidak meyakini bahwa amal atau ritual atau aktivitas yang kita lakukan pada bulan-bulan Muharram itu adalah sebuah yang wajib. Jadi cukup kita jadikan anjuran saja, cukup dijadikan sebagai motivasi bahwa ada nilai plus, ada nilai lebih ketika kita berada pada bulan tersebut. Hal yang lumrah. Hal yang lumrah ketika ada hal yang istimewa, di situ amal ibadah juga akan bernilai istimewa. Sebagaimana kita beribadah di Masjidil Haram, ya, tentu nilainya berbeda dengan ibadah yang dilakukan pada masjid-masjid yang lain. Begitu pula ibadah di masjid, khususnya ibadah sholat di masjid, tentu berbeda nilainya dengan ibadah sholat yang dilakukan di selain masjid. Ya, kecuali tentu di situ ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa di luar masjid lebih baik daripada melaksanakan ibadah tersebut di masjid. Ya. Itu yang berkaitan dengan bulan Rajab. Ya. Kemudian untuk bulan Sya'ban, ya, di sini juga dalam redaksinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini menggambarkan bahwa bulan Sya'ban ini juga bulan yang mulia. Walaupun tidak termasuk dalam arba'atun hurum, ya, tetapi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa selama 1 bulan lebih banyak puasanya selain pada bulan Sya'ban. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia. Di samping nanti dalam hadis-hadis selanjutnya yang akan kita bahas juga ada beberapa hadis yang mengaitkan, yang mencantumkan beberapa keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian redaksi yang selanjutnya beliau waballighna Ramadan. Beliau mengatakan waballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini intinya waballighna Ramadan. Tentu nilai Ramadan berbeda dengan nilai bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu sudah masyhur, sudah banyak ulama yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah sayyidus syuhur. Bulan termulia dari bulan-bulan yang ada pada 1 tahun. Apa saja kejadian-kejadian yang ada pada bulan Ramadan? Salah satunya adalah nuzulul Quran. Dan lainnya banyak, nanti akan kita bahas insyaallah satu persatu sesuai dengan hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ya. Jadi sekali lagi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau menyebutkan idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah ketika masuk pada bulan Rajab, beliau memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi untuk hadis yang pertama dan untuk pertemuan yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, sekali lagi, walaupun hadis-hadis yang ada pada keutamaan bulan Rajab adalah hadis maudhu' dan hadis yang dhaif, tetapi sudah cukup baginya hadis sahih yang menyatakan bahwa Rajab adalah bulan yang mulia, salah satu bulan yang mulia, sehingga kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita pada bulan-bulan Rajab, ya, pada bulan Rajab. Semoga di tahun depan Allah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa menemui bulan Rajab dan menemui bulan-bulan mulia lainnya, sehingga kita bisa memanen pahala pada bulan-bulan tersebut dan kita menjadi
orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari bulan-bulan tersebut, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kita membahas hadis yang pertama dari kitab Fadhailur Ramadan karya Ibnu Abi Dunya. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan mengkaji hadis kedua dari kitab Fadhailur Ramadan karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.